Indonesia. Sebelumnya kakak ingetin ya untuk selalu menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajarnya. Yuk mari disimak. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan kalimat efektif. Sebelum kita belajar materi tersebut, kita harus belajar terlebih dahulu mengenai unsur-unsur kalimat. Jadi, unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Subjek. Subjek adalah yang melakukan hal tertentu. Biasanya berupa nama orang, profesi, hewan, tumbuhan, dan benda. Contoh, Doni, polisi, guru, ikan, dan lain-lain. Predikat. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Biasanya predikat berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata bilangan. Bisa dilihat di contohnya ya. Memasak, membaca, cantik, pintar, dan lain-lain. Objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Biasanya keterangan dapat berupa tempat, waktu, alat, atau tujuan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Contoh pertama, ibu memasak sayur di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sayur sebagai objek, di dapur sebagai keterangan. Contoh kedua, Adi seorang polisi. Adi sebagai subjek, seorang polisi sebagai predikat. Perlu diingat kembali, untuk predikat tidak harus menggunakan kata kerja, namun juga bisa menggunakan kata benda, kata sifat, dan kata bilangan. Di contoh kalimat kedua tersebut menggunakan predikat dengan kata benda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Jadi, kalimat efektif ini berguna untuk mempermudah lawan bicara kita atau pembaca dalam memahami sebuah kalimat. Dan biasanya kalimat efektif ini disampaikan dengan singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Memiliki unsur penting minimal unsur subjek dan predikat. Jadi apabila sebuah kalimat terdiri dari unsur subjek dan predikat sudah dapat dikatakan kalimat yang efektif. Contoh, bangsa Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Contoh kalimat ini terdiri dari 3 unsur kalimat. Contoh yang kedua, Adi bermain bola di lapangan. Kalimat ini terdiri dari 4 unsur kalimat. Dan contoh yang ketiga, saya cantik, terdiri dari 2 unsur kalimat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, yaitu penulisan kalimat yang benar diawali huruf kapital dan diakhiri titik, tanda tanya, atau tanda seru sesuai dengan kebutuhan kalimatnya ya. Dan minimal kalimat terdiri dari 2 unsur utama, yaitu subjek dan predikat. Contoh, kakak bersepeda. Kalimat ini diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik, dan sudah terdiri minimal dari 2 unsur utama, yaitu subjek dan predikat. Memenuhi kaidah ejaan yang benar.
Kaidah ejaan yang benar biasanya menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari kita masih salah dalam menuliskan kata baku. Contoh, apotik. Penulisan kata apotik menggunakan huruf I ternyata salah. Yang benar dan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yaitu menggunakan huruf E, apotek. Contoh kedua, teknik. Itu penulisan yang salah. Yang benar yaitu teknik menggunakan huruf K, bukan menggunakan huruf H. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Pemilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan akan membuat kalimat tidak berbelit-belit, tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Contoh, Ani memakai baju warna putih. Contoh kalimat ini terkesan berbelit-belit atau pemborosan kata. Seharusnya kalimat tersebut yang benar yaitu Ani memakai baju putih. Contoh kalimat kedua, Roni pandai dan pintar dalam menggambar. Kata pintar seharusnya tidak perlu dituliskan dalam kalimat tersebut. Karena kata pandai dan pintar meski penulisannya berbeda namun memiliki makna kata yang sama. Jadi yang benar, Roni pandai dalam menggambar. Pembelajaran selesai. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajarnya di rumah dan selalu menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi.